Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan Masih. mempresentasikan pemanfaatan panas bumi, energi terbarukan, solusi untuk masa depan. Ini anggota kami, latar belakangnya. Panas bumi merupakan sumber energi yang potensial untuk mengembangkan sistem energi rendah karbon di negara berkembang. Potensi ini seharusnya dapat mengurangi anggaran untuk sumber listrik secara signifikan. Kendala-kendala seperti peraturan yang tidak memadai, fit-in tarif yang rendah, kurangnya pendanaan, dan risiko tinggi pada tahap eksplorasi menjadi hambatan utama dalam mengembangkan sumber daya panas bumi. Pemerintahan Indonesia berupaya untuk mendorong pemanfaatan panas bumi dengan memberikan kemudahan kepada investor melalui insentif fiskal dan non-fiskal. Proyeksi menunjukkan bahwa Indonesia akan menjadi produsen listrik dari tenaga panas bumi terbesar di dunia pada tahun 2023, menggantikan posisi Amerika dengan kapasitas listrik mencapai 3.000 megawatt. Rumusan masalah yang akan kami bahas, yang pertama ada bagaimanakah potensi energi panas bumi di wilayah Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimanakah pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia. Tujuan penelitian dari presentasi ini adalah mendukung keberlanjutan pemanfaatan sumber daya terbarukan, yakni panas bumi. Kedua, memberikan wawasan mengenai pemanfaatan sumber daya panas bumi. Masuk ke pembahasan potensi panas bumi di Indonesia. Potensi energi panas bumi di Indonesia mencapai 27 gigawatt terkait erat dengan posisi Indonesia dalam kerangka tektonik dunia. Indonesia menempati urutan keempat dalam munculnya panas bumi persatuan luas dan kedua terbesar dalam hal temperatur tinggi. Mayoritas energi panas bumi yang dimanfaatkan berasal dari sistem hidrotermal karena teknologi ekstraksi yang diperlukan untuk sistem lainnya lebih tinggi. Sistem hidrotermal terkait erat dengan vulkanisme dan pembentukan gunung api pada zona batas lempeng yang aktif, di mana terdapat aliran panas yang tinggi. Panas bumi merupakan sumber daya energi baru terbarukan yang ramah lingkungan dibandingkan dengan sumber energi fosil dalam proses eksplorasi dan eksploitasinya. Tidak membutuhkan lahan permukaan yang terlalu besar. Energi panas bumi bersifat tidak diekspor, maka sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri. Lalu di Indonesia sendiri sekitar 80% panas bumi di Indonesia berasosiasi dengan sistem vulkanik aktif seperti di Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, dan terutama Sulawesi Utara. Sedangkan yang berada di lingkungan non-vulkanik aktif yaitu di Sulawesi, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Papua. Total potensi panas bumi dari 252 lokasi mencapai 2.357 megawatt, terdiri dari sumber daya sebesar 14.000 megawatt dan cadangan sebesar 13.350 megawatt. Namun kendala muncul dalam penghitungan neraca potensi karena menggunakan data dari berbagai institusi yang mungkin menggunakan metode penghitungan yang berbeda.
Selanjutnya ada pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia. Pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia masih rendah, hanya sekitar 3% dari total potensi yang ada. Mayoritas pemanfaatan ini terbatas pada pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTP, dengan sebagian besar terpusat di Pulau Jawa. 7 lapangan panas bumi telah dimanfaatkan sebagai PLTP, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Meskipun energi panas bumi di Indonesia beragam, pemanfaatannya masih terbatas pada PLTP. Sementara pemanfaatan langsung seperti untuk industri pertanian masih terbatas dan perlu penelitian lebih lanjut untuk pengembangannya dibandingkan dengan negara lain seperti Cina, Korea, dan Selandia Baru. Pemanfaatan langsung energi panas bumi di Indonesia masih sangat terbatas, terutama hanya untuk pariwisata yang umumnya dikelola oleh daerah setempat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung bertanya. Oke, siapa yang mau bertanya? Mas Ani, boleh di slide PPT-nya, dilihat slide PPT-nya Mas Ani. Slide keberapa, Mas Asep? Judul aja, judul. Berapa? Judul, title. Oke, udah situ aja Mas Ani. Izin bertanya Mas, nama saya Septian Pemas Hidayat, NIM terakhir 240. Ingin bertanya. Ya, Saya ingin menanyakan, menurut Mas nih, lebih efektif memakai panas bumi yang saat ini belum stabil atau memakai bahan bakar seperti biasanya dari migas? Menurut Mas gimana? baik. Terima kasih pertanyaannya, Mas Asep. Menurut saya pribadi, eh, di zaman yang modern ini, karena teknologi sudah bisa berkembang, eh, lebih bagus kita lebih menjaga lingkungan di lingkungan sekitar kita. Jadi, energi panas bumi adalah solusi untuk menjaga lingkungan bumi kita. Apakah ada yang kurang, Mas Asep? Pemandangan kamu juga, kalau misalnya kamu nih seorang pengusaha, duit kamu banyak, kamu mau buka usaha, contohnya mau buka kantor tuh kayak kantor migas ataupun kantor eh, panas bumi. Kamu memilih apa di contohnya sekarang nih ya, case-nya sekarang. Kamu memilih mau bangun kantor migas apa kantor tentang panas bumi. Kayak gitulah. Terima kasih Mas Ani. Nah, kalau dari saya sendiri, mungkin lebih ke panas bumi ya. Karena di Indonesia sendiri, lapangan kerjanya masih kecil, jadi eh, kalau saya membuka usaha mungkin bisa membuat eh, memperluas lapangan kerja di Indonesia. Mungkin seperti itu aja sih Mas Asep. Ya udah, itu saja yang saya ingin tanyakan. Terima kasih atas jawabannya Mas Ani. Ya, terima kasih kembali Mas Asep. Ya, silakan bertanya Mas Eh, Kita Dimas. izin
Saya ingin bertanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Afan Lutfi Cesar Masdianto dengan NIM 113230243. Saya ingin bertanya kepada Mas Hani, seperti yang sudah Mas Hani bilang tadi, kalau misalnya geothermal ini lebih ramah lingkungan. Nah, saya ingin bertanya, apa sih contoh geothermal ini yang ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar yang lain? Baik, terima kasih pertanyaannya, Mas Dimas. Contoh energi yang ramah lingkungan ya, Mas Dimas. Contoh ini Mas, contoh geothermal ini merupakan energi yang ramah lingkungan. Nah, yang disebut ramah lingkungan tuh geothermal ini seperti apa gitu? Kenapa geothermal ini bisa disebut dengan energi yang ramah lingkungan? Baik, seperti yang kita ketahui, energi geotermal ini ramah lingkungan karena eh, energinya itu baru terbarukan dan tidak menimbulkan polusi eh, pada lingkungan kita. Jadi secara singkat sudah dapat disimpulkan bahwa energi geotermal ini energi yang ramah lingkungan. Apakah sudah menjawab, Mas Dimas? Mungkin ada nggak contoh contoh apa? Contoh ramah lingkungan yang membuat geothermal ini bisa dipakai gitu. Contoh apa ya? Contoh prosedur geothermalnya gimana bisa dikatakan itu ramah lingkungan? Kan kalau semisal kayak minyak itu kan dibor atau menggunakan eh, alat tertentu. Nah, kalau geothermal itu gimana? Bisa dikatakan ramah lingkungan? Baik, izin menjawab. Jadi prosedur pem- prosedur produksi di geotermal itu agak sedikit berbeda dari produksi minyak dan gas. Karena reservoir yang dikandung di migas dan geotermal itu berbeda. Di reservoir geotermal batuannya lebih keras karena jika batuannya itu seperti batuan pada di reservoir migas, maka uap yang terkandung di dalam reservoir geotermal itu akan tidak terperangkap, jadi bisa kabur atau bisa lari kemana-mana. Untuk prosedurnya itu saja yang membedakan menurut saya. Oke, terima kasih Mas Hani. Oke. Bila sudah tidak ada yang bertanya, saya cukupkan sampai sini dulu presentasi dari kelompok 2 dan mohon maaf jika ada yang kurang dan salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hani.